ada manusia yang sempurna. Adakah di antara saudara yang berani berkata bahwa saudara sudah sempurna? Kita semua berbulan berjuang untuk terus menjadi makin sempurna. Tetapi hari ini saudara, firman Tuhan mau mengajak saudara untuk melihat bahwa sebagai umat Allah, kita sebagai umat Allah yang hidup di dalam anugerah dan rahmat Tuhan, saudara dengar hal ini bahwa kita bisa, kita dapat hidup dengan hati yang sempurna. Itu tema kita hari. Sekali lagi, karena ini yang banyak diabaikan dalam kehidupan termasuk umat Allah. Kita lebih banyak memperhatikan bagaimana menata ucapan kita, nyanyian kita yang merdu, semua yang dapat dilihat, yang dapat didengar. Tetapi kita mengabaikan hal yang paling utama, saudara, yang paling hakiki di hadapan Tuhan. Apapun seindah apapun korban, ibadah, nyanyian, semua yang keluar dari mulut kita, tindakan yang dilihat oleh manusia, tidak ada artinya, saudara, kalau kita tidak memperhatikan satu hal ini yang tidak kelihatan, karena ini ada di dalam hati kita, tetapi ini inti yang paling hakiki. Manusia, saudara, melihat yang kelihatan, tetapi Allah melihat satu ini yang paling utama dalam hidup kita, yang memang tidak nampak di mata manusia, yaitu hati manusia. Dan saya ingin mendorong saudara, sebelum kita makin jauh, kita mengakhiri 1 bulan di tahun yang baru ini dan terus melanjutkan perjalanan hidup, saya mau mendorong saudara untuk lebih bersungguh-sungguh, lebih daripada semua yang dapat dilihat oleh mata manusia. Meskipun ini tersembunyi, tetapi ini yang paling utama, paling hakiki dalam hidup kita sebagai umat percaya, saudara. Saya mau mendorong saudara untuk lebih bersungguh-sungguh memiliki hati yang sempurna. Sekali lagi, bahwa hal ini merupakan panggilan buat kita. Ini Tuhan menghendakinya. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil bahwa buat umat percaya memiliki hati yang sempurna. Dan mari kita lihat perjanjian yang pertama pada waktu Allah membuat perjanjian, dimulai dengan Abraham. Dalam perjanjian itu dikatakan demikian, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, walk before me and be thou perfect, sempurna. Kalau kita lihat di dalam Ulangan selanjutnya, pasal yang ke 18 ayatnya yang ke-13, dikatakan demikian, saudara, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Tidak bercela. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, engkau harus menjadi sempurna. Engkau harus menjadi sempurna di hadapan Tuhan Allah. Daud, saudara, sungguh-sungguh bertekad untuk memiliki hati yang sempurna, dan ini gagal diteruskan oleh anaknya Salomo. Demikian yang dikatakan oleh Daud, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Bilakah engkau datang kepadaku? Kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tuhan datang dalam hidup kita. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Dalam King James Version bahasa Inggris,
Kalau diterjemahkan bebas, aku mau bertindak bijaksana di jalan yang sempurna, di jalan yang sempurna, perfect way. Ya, kapankah engkau akan datang kepadaku? Aku mau berjalan dalam kesempurnaan hati di tengah keluarga, hati yang sempurna. Dalam bacaan kita menunjukkan Salomo gagal untuk memiliki hati yang sempurna. Sudah kita baca bersama, saya ulang kembali, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, his heart was not perfect. His heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. Daud adalah contoh dan teladan memiliki hati yang sempurna. Sebelum kita pahami apa itu hati yang sempurna, kita lihat di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, Allah memerintahkan umatnya yang hidup di dalam pembaharuan anaknya Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Haruslah kamu sempurna. Kata harus itu berarti keharusan. Dan ini tidak ada pilihan buat kita. Kalau kita mau menjadi orang Kristen pengikut Yesus, tidak ada pilihan. Harus, kita harus sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Rasul Paulus mengatakan, apa inti daripada tujuan Rasul Paulus mengajar, menasehati tiap-tiap hari? Dia bahkan menyerahkan tubuhnya dan rela untuk mati dalam berkhotbah dan mengajar. Dan Rasul Paulus meringkas tujuan dari semua usahanya dalam memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Rasul Paulus berkata, semua itu dimaksudkan untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kesempurnaan dalam Kristus. Dan supaya kamu berdiri teguh. Supaya kamu berdiri teguh. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, stand perfect. Sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saya ambil contoh tadi, Yesus berkata, sekarang ini Rasul Paulus, dan saya ambil satu contoh lagi dari Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus. Rasul Petrus berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Di situ terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dalam King James dikatakan menyempurnakan. Di dalam Kristus kita akan disempurnakan. Dan mari sekarang kita masuki gagasan kesempurnaan di dalam Alkitab. Pertama-tama coba kita sadari bersama, saudara, bahwa sempurna yang dimaksud di dalam Alkitab bukan berarti hidup yang tanpa dosa, yang tidak berdosa. Kita semua hidup berdosa. Daud adalah contoh dan teladan dia yang dikatakan dalam Alkitab memiliki hati yang sempurna. Tetapi Daud juga jatuh di dalam dosa.
Sempurna dalam Alkitab, saudara, bukan berarti bahwa kita ini hidup tanpa dosa atau kita sudah steril dari dosa. Kita tidak lagi dapat berbuat dosa. Kita tidak memiliki cacat dan celah lagi dalam kehidupan kita ini. Saudara, untuk memahami hati yang sempurna, saya mengajak kita untuk melihat, menyadari kecenderungan kita manusia. Semua manusia memiliki kecenderungan ini, yaitu lebih mengutamakan penampilan luar kita. Coba saudara hitung berapa banyak saudara ini menghabiskan waktu dalam hidup ini untuk memperhatikan yang kelihatan penampilan luar kita ini. Dan bandingkan dalam hidup saudara, seberapa banyak porsi dalam hidup ini saudara memperhatikan hal-hal yang tersembunyi dalam hidup kita ini, yang tidak kelihatan. Penampilan luar lebih utama daripada hal-hal yang menjadi motif-motif yang keluar dari dalam hati kita ini. Berbeda dengan Allah, saudara. Allah lebih memperhatikan, kalau manusia lebih memperhatikan penampilan di luar, tetapi Allah lebih memperhatikan, lebih menilai hati manusia, motif-motif yang ada terkandung di dalam hati yang tidak kelihatan dalam kehidupan ini. Seorang penatua dalam gereja, saudara, memiliki suara yang sangat merdu. Setiap minggu bernyanyi dengan suara yang sangat indah, dihormati baik di jemaat dan di lingkungannya. Sikapnya ramah, kata-katanya memikat, menyejukkan. Tetapi satu kali, saudara, terasa heboh buat jemaat oleh karena penatua yang rupawan ini ditangkap dan ditahan di kantor polisi. Dan setelah diselidiki, saudara, ternyata ia terlibat di dalam banyak aksi penipuan yang terkait dengan uang, dan juga terlibat dalam penggelapan uang di tempat kerjanya. Dan saya sempat mendengar salah satu jemaat yang adalah tetangganya berkata, sungguh tidak mungkin, sepertinya mustahil. Sungguh saya tidak menyangka orang sebaik dia itu ternyata yang tidak terlihat selama ini adalah penjahat. Dan itulah yang dihadapi Tuhan Yesus, bukan di luar bait Allah, saudara. Yang dihadapi oleh Tuhan Yesus di dalam bait Allah pada waktu korban, persembahan, pujian, nyanyian, ibadah yang dilihat oleh mata begitu indah, begitu semarak. Para ahli-ahli Taurat dengan pakaiannya yang kudus disebut sebagai alim ulama, para rohaniawan pada waktu itu yang diyakini dilihat oleh mata manusia, dipuji oleh para malaikat di sorga. Mereka adalah anggota mahkamah agama yang penuh dengan gengsi itu di mata manusia. Tetapi Yesus tidak pernah melihat gemerlapan yang nampak di bait Allah, korban yang banyak, nyanyian yang luar biasa. Sebab Yesus melihat hati manusia. Kaum Farisi dan para rohaniawan ahli Taurat pada zaman Yesus itu penuh dengan pernik-pernik penampilan ibadah yang luar biasa. Saat berpuasa, mereka memastikan tampil dengan gaya yang menunjukkan kekusukan ibadah mereka itu. Dalam ritual-ritual pentahiran mereka lakukan, cawan pinggan dibersihkan hingga berkilau-kilau. Tetapi Yesus berkata, cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Kamu seperti piala, digosok mengkilat luar, tetapi dalamnya busuk.
penuh dengan kejahatan dan barang rampas. Engkau seperti kuburan dilabur putih luarnya, tetapi busuk di dalamnya. Hai engkau serigala berbulu domba. Saya dapat kumpulkan kata-kata yang ditujukan oleh orang-orang di bait Allah, yang dipuji-puji seperti para malaikat di surga, tetapi ternyata menjijikkan di mata Tuhan. Kita memang perlu memperhatikan penampilan. Kita perlu memperhatikan penampilan. Tetapi menjijikkan di mata Tuhan apabila penampilan itu kita pakai untuk menutupi kedangkalan rohani kita. Dan lebih busuk lagi apabila penampilan itu dimaksudkan untuk menyembunyikan semua maksud, agenda tersembunyi yang licik tercela di dalam hati kita, yang berbeda dengan apa yang kita ucapkan dan yang kita katakan, terselip di dalam hati kita, dalam kehidupan kita ini. Manusia, saudara, kita memahami makna sempurna di dalam Alkitab. Manusia kerap melihat kemolekan kulit, penampilan dalam hidup ini, tetapi Tuhan lebih menilai hati, keelokan hati dari manusia. Itu sebabnya pada waktu Samuel diminta Allah untuk mengurapi seorang nabi dan datang kepada Isai, dan matanya takjub dengan anak-anak Isai gagah, gegap, gempita begitu. Pikirnya dengan matanya, dia berkata, inilah yang akan diurapi oleh Allah. Tetapi saudara, Allah berbicara kepada nabinya ini, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Yang diyakini Nabi Samuel inilah yang akan diurapi oleh Allah di mata manusia. Tetapi Allah berkata, aku sudah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita lihat dalam firman Tuhan ini indah untuk kita menunjukkan perbedaan manusia dengan Allah dalam kehidupan ini. Apa yang di depan mata, dalam bahasa Ibrani enayim, itu dari kata mata. Enayim itu dari kata mata, bentuk jamak daripada mata, mengacu kepada semua penampilan paras luar, external beauty dalam hidup ini, penampilan-penampilan luar. Itulah yang dilihat manusia. Tetapi Allah melalui Nabi Samuel berkata, Allah lebih melihat hati, lebam, mengacu kepada kualitas rohani, batin dari kehidupan manusia, inner beauty dari hidup seseorang. Sekarang coba kita pahami, kalau demikian apa yang dimaksud sempurna di dalam firman Tuhan. Daud dipilih dan diurapi oleh Allah, sementara kakak-kakaknya sudah ditolak meskipun indah penampilannya luar. Daud dipilih oleh Allah dan diurapi oleh karena memiliki hati yang sempurna ini. Hati yang sempurna di hadapan Allah. Di sepanjang hidupnya sampai dengan penutup, hatinya dibandingkan dengan anaknya Salomo yang tidak mengikuti hati seperti ayahnya, hati yang sempurna itu. Namun saat kita lihat, Daud bukan steril dari dosa dan kesalahan. Bahkan puncaknya saya dapat lihat bagaimana Daud berzina dengan Bathsheba. Bukankah Daud berzina dengan Bathsheba? Dan bahkan Daud juga kemudian jatuh setelah berzina, memiliki rancangan-rancangan yang sangat jahat. Demikian rupa supaya Uria, suami daripada Bathsheba itu, mati. Dan memang sungguh-sungguh oleh karena rancangannya, Uria itu mati di medan laga peperangan karena surat yang dibuat oleh Daud itu. Tetapi mengapa firman Tuhan katakan bahwa Daud memiliki hati yang sempurna? Pada catatan dalam kehidupannya dapat kita lihat, Daud juga tidak steril dari kesalahan. Dia memiliki
juga cacat dalam kehidupan ini. Sempurna dengan demikian, saudara, bukan berarti yang tidak berdosa. Sempurna, saudara, di dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani tamim, di dalam bahasa Yunani ini adalah teleos. Artinya adalah utuh. Sempurna artinya itu utuh. Jadi kalau saudara memahami saya dan saudara hanya memahami sebagian-sebagian, bahkan saudara menyimpulkan itulah saya, itu berarti saudara belum sempurna. Itu maksudnya, saudara. Tamim, itu tidak tamim. Kalau saudara menilai orang lain dari perkataannya dan saudara kemudian mengambil kesimpulan itulah dia, itu berarti kita belum tamim, saudara. Kita mungkin hanya menilai seseorang dari sebagian hidupnya, mungkin, tetapi sudah belum memahaminya utuh. Dan itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Kita cepat sekali menilai orang lain. Itu berarti tidak sempurna, saudara. Sempurna itu berarti di dalam Alkitab itu lengkap. Kalau sudah mau mencoba memahami orang bukan dari kasus per kasus, tetapi saudara lengkap, tidak cepat untuk kemudian mengambil prasangka dan kemudian mengambil keputusan sebelum kita ini sempurna. Itu kata di dalam waktu sempurna itu lengkap, komplit, matang, saudara. Di dalamnya dengan demikian berarti kejujuran, ketulusan. Kalau saudara-saudara menampilkan hidup saudara supaya dimengerti dan dipahami oleh orang lain A, padahal saudara tahu bahwa hidup saudara bukan A, itu hanya gaya penampilan saudara. Saudara koruptor tetapi saudara kemudian berpenampilan seperti dermawan, saudara, itu berarti saudara tidak tamim, saudara tidak sempurna, firman Tuhan. Karena saudara tidak utuh menampilkan hidup saudara itu apa adanya. Sempurna di dalam Alkitab itu lengkap. Tidak ada yang bisa tutupi dan sembunyikan dalam hidup ini. Tidak ada kemunafikan dalam hidup ini. Teleos, tamim dalam hidup ini. Murni, tidak saudara campur-campur aduk supaya mempengaruhi orang melihat saudara tidak seperti apa adanya dalam hidup ini. Saudara-saudara terbuka dalam hidup ini untuk dinilai seperti apa adanya dalam hidup kita ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sempurna itu berarti suatu ketaatan dalam hidup kita ini. Artinya kita taat untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai dalam hidup ini. Dan inilah bedanya, saudara, Daud dengan Salomo. Yang dimulai oleh Daud, meskipun dia jatuh, dia gagal, tetapi saudara dapat lihat di dalam Mazmur Daud pada waktu dia ditegur oleh Allah. Dia memiliki hati yang sempurna, hati yang berbalik, hati yang bertobat, hati yang menyesal, hati yang mengakui, bukan hati yang menyembunyikan kejahatannya. Dia membuka, dia menyesalinya, saudara. Ini tamim, ini orang yang sempurna. Itu sebabnya teolog besar John Wesley berkata, tamim itu adalah ketaatan yang konstan. Saudara pernah jatuh tetapi saudara tidak diam tergeletak di tempat itu, bangun kembali, konstan taat kepada Tuhan. Ada saatnya kita tidak taat, tapi pada waktu Tuhan mengingatkan dan menegur dalam hidup kita, kita bangkit kembali, kita taat dalam ketaatan yang konstan. Meskipun kita bisa tersandung, meskipun kita bisa jatuh, tetapi kita tidak diam di tempat itu. Itu makna ketaatan yang ada di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh menjawab, menanggapi dengan cepat, dengan tanggap, responsif dalam hidup ini. Orang yang sungguh-sungguh mau mendengar suara Tuhan, tidak menunda-nunda untuk merespon
apa yang dikatakan Tuhan, baik itu panggilannya, baik itu tegurannya, baik itu peringatan dari Allah. Hati yang selalu berkata, berbicaralah kepadaku ya Tuhan, aku ini hamba-Mu siap untuk mendengar. Tunjukkanlah jalan-Mu padaku, dan aku akan mengikuti jalan-jalan-Mu. Itulah tamim. Itulah sempurna yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Berbicaralah, tegurlah aku ini, ujilah aku ini Tuhan, bukakan aku ini, singkapkan kalau aku ini salah. Itu yang dimaksud memiliki hati yang sempurna. Itu sebabnya hati yang sempurna berkali-kali dikatakan dalam firman Tuhan adalah hati yang remuk, hati yang hancur pada waktu mendengar suara Tuhan dalam kehidupan ini. Orang yang memiliki hati yang remuk dan hancur di hadapan Tuhan. Sebagaimana Nehemia berkata, ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ini hati yang tamim, saudara. Mendengar suara Allah, mendengar teguran Allah, mendengar panggilan Allah, mendengar sentilan dari Allah. Hatinya tergetar dan dia menangis, dia berkabung dengan suara Tuhan dalam kehidupannya. Hati yang menyadari kesalahan, hati yang menyadari kekurangan, hati yang menyadari kelemahan, hati yang menyadari ketidakberdayaan. Itu sebabnya dengan sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini, membutuhkan pertolongan dan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Daud berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan ini adalah orang yang tamim. Hanya orang yang tamim yang memiliki hati yang remuk jiwanya. Daud juga berkata, korban sembelian kepada Allah, apapun persembahan, dalam bentuk uang, dalam bentuk pujian, dalam bentuk waktu, dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk apapun, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Hanya orang yang memiliki hati yang tamim bisa remuk hatinya, saudara, pada waktu mendengar hati Tuhan. Hati yang remuk, hati yang hancur, lebih daripada sekedar, saudara, hati yang menyesal, hati yang sedih, meratap, menangis, lebih daripada sekedar semangat yang patah, lebih daripada sekedar yang merendahkan hati. Hati yang remuk itu yang digambarkan di dalam Alkitab. Lebih daripada semua itu, saudara, ada saatnya saudara menangis, tetapi saudara tidak memiliki hati yang remuk dan hancur pada waktu ditegur oleh Allah, pada waktu diingatkan oleh Allah. Hati yang hancur itu adalah hati yang kemudian berbalik dan dibawa dan diserahkan kepada Allah, sebagaimana Daud sudah baca dalam Mazmur pada waktu dia ditegur oleh Nabi oleh karena perzina dan kejijikan dalam hidupnya. Dia jatuh lunglai, hatinya tamim dengan teguran Nabi itu. Nabi Nathan berkata, engkaulah raja yang menjijikkan itu. Dan Daud memiliki hati yang sempurna. Dia tertunduk di hadapan Allah. Dan saudara baca Mazmur pengakuan dosa Daud. Hatinya remuk oleh karena dosa. Dan dia sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Hati yang hancur adalah hati yang bertobat, hati yang kembali kepada Allah. Dan dia tahu bahwa hati Allah itu, pada waktu kita membawa hati kita ke hati Allah, hati Allah itulah hati yang maha kuasa. Dan bukan hanya dia mampu membangkitkan orang yang sudah mati hidup kembali, orang yang sakit sembuhkan, bahwa Allah sanggup untuk memulihkannya. Harga diri Daud bangkit kembali meskipun dosanya sangat menjijikkan.
Ada yang bertanya dalam katekisasi, mengapa kisah-kisah dosa seperti Daud begitu dicatat di dalam Alkitab? Itu contoh dan teladan hati yang tamim. Tidak perlu menutupi dan menyembunyikan hal-hal yang busuk dalam hidup ini. Daud membuka dan mengakuinya. Seluruh Mazmur Daud mengenai pengakuan dosa, dan lihat, itu gambaran hati yang sungguh-sungguh remuk di hadapan Tuhan. Dan itulah hati yang tamim di hadapan Tuhan. Percaya bahwa pada waktu hati kita itu remuk di hadapan Tuhan, kita menjadi miskin di hadapan Tuhan, Dia Maha Kuasa dengan kasih-Nya. Dan Dia mampu untuk membangun kembali puing-puing kehancuran dalam hidup itu, dipulihkannya kembali, sebagaimana Daud menjadi raja yang luar biasa. Puing-puing kehancuran dibalikkan oleh Allah menjadi kemuliaan dan keagungan bagi Tuhan. Itu sebabnya hati yang sempurna, saudara, adalah hati yang senantiasa bersedia untuk diuji. Kalau saudara berhadapan dengan orang yang hatinya sempurna, dia tidak takut lagi. Jangan-jangan kalau saya ngomong demikian, dia tersinggung, hatinya sakit. Orang yang selalu tersinggung, justru dia berkata, uji aku ini, tunjukkan kalau aku ini salah. Itu orang yang tamim, saudara. Sehingga kalau saudara melihat membicarakan kesalahannya, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Orang itu justru ingin kesalahannya itu dibukakan. Selidiki aku, ya Allah, tunjukkan aku ini kalau aku ini jalanku serong. Kenalilah hatiku, ujilah aku. Kenalilah pikiran-pikiranku. Lihat, apakah jalanku ini serong? Tegur aku ini ya Tuhan. Itulah hati yang tamim. Jika sudah tidak perlu kalau menegur orang ini, orangnya bersuka cita, berterima kasih kepada saudara. Itu orang yang tamim. Tapi kalau sudah bersalah, diingatkan dan ditegur, hati saudara tak marjek, dendam. Hati yang tamim berkata, jadilah kaca buat aku ini, supaya aku ini berkaca dan melihat wajahku ini. Apakah aku ini berjalan serong? Apa sebabnya, saudara? Kalau firman Tuhan ini ingatkan kepada kita manusia kadang-kadang, saudara, tidak mengerti diri kita sendiri. Orang lain lebih tahu tentang diri kita. Kalau tidak demikian, Yesus tidak berkata, mengapa kamu ini melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak kau lihat? Kamu tidak sadar siapa dirimu. Kamu menghakimi orang lain begini, padahal balok itu baru selumbar. Selumbar itu kayu kalau sudah gergaji jatuh rontokannya, itu selumbar. Kamu bicarakan, oh itu ada selumbarnya. Nah, balok di matamu tidak kamu lihat. Orang yang tidak tamim, tidak sempurna demikian, dia bisa bicarakan orang lain luar biasa, tapi tidak mampu untuk bercermin dan melihat dirinya sendiri. Hati Daud adalah hati yang sempurna. Dia selidiki aku ini. Sekali lagi, sempurna bukan berarti kita ini tidak bisa berdosa. Justru karena kita ini bisa berdosa di dunia ini, kita hidup penuh dengan godaan, tantangan, ujian, dan pencobaan. Itu sebabnya Daud selalu berkata, selidiki aku, apakah aku ini sudah serong, dan segera tegurlah aku. Tunjukkan jalan yang benar itu kepadaku, dan aku akan berbalik dan mengikutinya. Tuhan menyatakan hakikat dirinya bukan melihat apa yang dilihat manusia dengan matanya. Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Kita baca di dalam Tawarikh, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita dalam kehidupan kita ini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.
Mengapa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita? Salah satunya adalah supaya Roh itu berbicara dari dalam hati kita. Saudara berbuat dosa, saudara mencuri, tidak ada orang pun yang melihat saudara. Tapi kalau saudara jujur dan mengizinkan Roh Kudus itu berbicara, Dia berbicara dalam hati saudara. Dia berbicara dalam hati, menguak semua yang tersembunyi di dalam hati kita ini. Itu sebabnya mari kita perhatikan saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan, kita baca nanti Wahyu sangat mengerikan. Apa yang diungkapkan oleh Allah dalam kehidupan orang-orang di akhir zaman itu. Mengenai seluk-beluk iblis. Seluk-beluk iblis ini saudara, makin banyak saudara akan jumpai dalam dunia politik saudara. Saya tidak tahu bagaimana saudara memperhatikan dunia politik di Indonesia. Itu banyak seluk-beluk iblis kalau sudah baca Wahyu 2 ayat 24. Di situ saudara, firman Tuhan berbicara mengenai orang-orang yang roh dan hatinya terikat oleh iblis, seluk-beluk iblis itu, dan melakukan kedalaman kejijikan dosa yang tersembunyi. Perhatikan garis bawahi, yang tersembunyi. Sudah baca Wahyu, kita akan lihat mengerikan manusia akhir zaman. Kedalaman dosanya luar biasa, tetapi tersembunyi dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya saya dapat lihat firman Tuhan berkata, mereka merancang kecurangan-kecurangan. Katanya dunia politik penuh dengan hal ini, sudah merancang kecurangan-kecurangan. Kami siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Mungkin saya tidak begitu menangkap maknanya. Kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka merencanakan tadi kecurangan-kecurangan, kejahatan, dan berkata, kami membuat rencana yang sangat licik. Itu berarti tidak terang-terangan. Sepertinya demikian, tetapi menjerumuskan orang dalam kehidupan ini. Sangat licik. Itu dimaksud Wahyu. Itulah orang-orang akhir zaman nantinya. Orang tidak lagi memiliki hati yang sempurna dan tamim, penuh dengan rancangan-rancangan. Di setiap ucapan, perkataannya dan tindakannya selalu ada agenda-agenda tersembunyi di dalamnya. Yesaya 29 ayat 15, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap. Itu yang dimaksud dalam Wahyu. Seluk-beluk iblis, orang-orang yang diikat oleh iblis, perkataannya penuh dengan kegelapan, rancangannya saudara terjadi dalam gelap sambil berkata, siapa yang melihat kita? Siapa yang akan mengenal kita? Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Dan mari kita lihat lebih jauh hidup kita ini. Kita akan mengakhiri minggu terakhir. Perjalanan kita masih jauh di tahun yang baru ini. Saya mengajak saudara untuk melihat lebih daripada saudara melihat semua yang kelihatan. Allah melihat hati kita ini. Bagaimana ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya dapat menata banyak hal dalam ibadah, tetapi hanya satu saya tahu, ibadah yang indah di hadapan Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Hati yang sempurna, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Berbahagialah dan diberkatilah orang-orang yang memiliki hati yang sempurna. Amin.